Untuk menghadapi resesi 2023, gimana Master? Apa ada pengaruhnya ke market forex? Kenapa komisi di Didimex itu besar ya katanya? Trading itu siapa yang bayar profitnya nih Pak gitu? Berapa modal minim untuk pemula berjualan di forex? Bagaimana cara mengendalikan sifat serakah saat trading forex? Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back di Trader Bertanya, Mentor Menjawab. Di sini kita sudah episode ke-7. Nah, spesial hari ini Lia sih kan belum perkenalan gitu ya. Nah, spesial saya pribadi ditemani oleh salah satu mentor dari Didimex Education Center. Dan di sini saya ditemani sama Master Syam. Boleh Master Syam sapa-sapa dulu trader di luar sana? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dan seperti biasa ini adalah sesi untuk Q&A ya. Betul, question and answer. Silahkan teman-teman semua di luar sana bebas bertanya apapun seputaran trading forex dan insya Allah akan kami jawab. Dan untuk kesempatan kali ini bersama saya Syam yang akan menjawab, insya Allah akan menjawab semua pertanyaannya teman-teman. Betul, terima kasih Master Syam. Dan sebelum kita memulai di question and answer hari ini, sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Nurulita. Di sini memang saya pribadi stay di pusat Bandung gitu tepatnya. Cuman kalau misalkan ditanya domisili saya dari Tasik. Jadi untuk sobat trader di Tasik jangan lupa kita trabar next time di Tasik. Mudah-mudahan Pak Syam juga ya bisa langsung trabar di Tasik. Banyak trader di Tasik juga Pak. Oh, jadi asli Tasik ya? Betul, asli Tasik. Pak Syam sendiri asli mana nih? Gak tahu, saya juga dilahirin di mana. Dari Bandung kayaknya. Bandung Siap. Jadi di sini ada perpaduan antar Tasik dan Bandung. Jadi kalau misalkan berbicara trading ya Pak, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja gitu. Jadi nggak terbatas tempat ya. Betul sekali. Dan di sini sangat luar biasa. Saya ditemani sama Master Syam langsung atau sebagian dari salah satu mentor di Didimex Education Center yang dimana di sini memberikan edukasi, arahan serta bimbingan untuk para trader di luar sana. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita mau memulai di ranah bisnis trading forexnya khususnya seperti itu. Betul. Gitu. Nah di sini pun gini Pak Syam kan kemarin di hari ini sempet ada tayangan Q&A gitu di postingan stories Didimex official gitu ya tepatnya. Di YouTube. Oh di YouTube ya? Di YouTube. Cuman kan mungkin questionnya atau pertanyaannya itu di post via Instagram gitu, di story Instagram. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan yang banyak banget dari netizen gitu ya, tepatnya dari para trader di luar sana yang siap dibantu dijawab sama Master Syam langsung. Ini spesial banget, eksklusif buat kalian semua gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana bertanyanya itu adalah di Instagram ya? Betul, di Instagram. Cuman kita answernya itu di YouTube Didimex Official. Jadi jangan lupa untuk di follow YouTube Didimex Official sama di follow juga di subscribe Didimex Official YouTube-nya, sama di follow juga Instagram Didimex Official karena next time juga kita pasti ada Q&A lagi apa ya? Ya, setiap hari biasanya jam 9 itu kita udah open question. Oh, nah jangan lupa nih sobat trader bisa langsung tanyakan di question box-nya Didimex Official. Jadi kita langsung discuss sama tanya jawab bareng mentornya langsung gitu. Kita lanjut aja mungkin ya Pak, next question atau first questionnya hari ini. Boleh. Siap. Di sini Lia pribadi sebagai pembaca question hari ini bersama Pak Syam sebagai answer atau narasumbernya, asik. Nah di sini Lia mau ngebacain langsung first question dari siapa ya? Kayaknya mau sama Agni dari Agni_m.a gitu. Gini pertanyaannya Pak. Untuk menghadapi resesi 2023, gimana Master? Apa ada pengaruhnya ke market forex? Karena mau gak mau kita mau menghadapi tahun 2023 nih Pak. Betul. Gimana nih menurut pandangan Pak Syam sendiri? Gimana nih pengaruhnya terhadap bisnis trading forex untuk resesi di 2023? Oke, jadi
tahun 2023 itu memang diprediksikan oleh beberapa analis bahwa akan terjadi yang namanya resesi, termasuk di negara-negara besar seperti Amerika, Eropa ataupun Cina. Hampir semua negara akan terkena dampak dari resesi karena ini adalah dampak jangka panjang dari beberapa peristiwa ekonomi yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 ini. Memang itu kemungkinan akan terjadi dan dampaknya mungkin akan berbeda-beda untuk setiap negara. Dan untuk pengaruhnya terhadap menghadapi dulu, mungkin ini ada 2 pertanyaan berarti ya, menghadapi dan pengaruhnya. Atau pengaruhnya dulu deh. Pengaruhnya jelas akan membuat volatilitas di market forex itu akan semakin lebih kencang dan lebih besar ya. Signifikan gitu. Signifikan. Range-nya pun kemungkinan akan lebih besar daripada sekarang. Kita bisa melihat itu dari 2 perspektif. Kalau kita melihat dari perspektif seorang civilian biasa, seorang warga biasa, mungkin kita cukup khawatir ya, karena yang namanya resesi itu adalah nilai supply dan demand itu tidak seimbang. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Dan untuk kebutuhan pun nanti akan susah, itu resesi. Kalau misalnya kita mau katakan itu sebagai krisis, bolehlah sebagai krisis, itu lebih mudahnya ya. Betul. Lebih mudah untuk difahami orang awam. Nah, memang kalau kita lihat dari perspektif seorang warga biasa, yaitu akan termasuk seorang pengusaha pun sebenarnya banyak yang worry masalah resesi ini di tahun 2022 ini. Tapi kalau kita melihat dari perspektif seorang trader, yang mana seorang trader itu dia selalu melihat potensi keuntungan dari 2 arah. 2 arah, buy dan sell gitu ya contohnya. Tradernya forex ya yang saya maksud di sini. Nah, untuk menghadapi resesi, kalau untuk seorang trader sebenarnya nggak khawatir, bahkan cenderung saya katakan itu menyambut ya. Kenapa? Bukannya mendoakan ya ekonomi global itu crash, tapi ketika market crash atau ketika ekonomi ini chaos atau terganggu ya, selalu ada peluang di market forex. Itu uniknya market forex, karena ketika harga dolar jatuh, itu tetap bisa dimanfaatkan peluangnya. Turunnya harga dolar atau euro atau kita katakan apapun itu ya, mata uang, itu tetap bisa dijadikan sebuah peluang untuk seorang trader forex. Berbeda dengan mungkin dagang saham atau misalnya pebisnis konvensional ya. Ketika beberapa marketnya atau global supply chain-nya terganggu, maka kemungkinan bisnisnya atau usahanya itu akan terganggu juga. Impact gitu ya. Kalau trading forex mau naik mau turun harga, itu bisa tetap dapat keuntungan. Jadi kalau yang saya katakan sini adalah cuman market forex yang bisa selalu bisa untung. Dimanfaatkan gitu ya. Iya, cuman market forex yang bisa selalu untung asal arahnya benar. Nah, dan untuk mempersiapkan market yang memang lebih daripada 2022, tentu saja teman-teman saya sarankan untuk mempelajari basic trading forex. Dari mulai knowledge tentang broker yang harus kita pilih, dari basic edukasi, basic analisa, hal-hal semacam itu yang memang di DMAX sendiri menyediakan secara gratis buat teman-teman di luar sana. Cukup Pak Syam? Cukup. Nah, sobat trader di luar sana bisa dimanfaatkan peluang buy dan sell-nya ya di trading forex bisa khususnya Pak. Nah, di sini pun karena memang mengingat kita di akhir tahun 2022 bulan Desember dan mau menghadapi tahun baru 2023, jadi kita bisa memanfaatkan peluangnya di trading forex secepat mungkin. Terlebih juga tadi itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan sebelum kita action ya Pak ya di bisnis trading forex. Dari mulai basicnya, dari mulai brokernya seperti apa, terus regulasi, dan dari segi pemahaman basic teknikal dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dikupas tuntas dan dibahas di DMAX Education Center bareng mentor-mentor juga gitu lebih tepatnya ya Pak ya. Siap, jangan khawatir ya sobat trader. Next di second question nih Pak. Di sini ada pertanyaan dari ir.panamaul. Pertanyaannya itu kenapa komisi di DMAX itu besar ya katanya. Nah, relatif ya sebetulnya berbicara masalah komisi. Oke lah, kalau kita bandingkannya dengan beberapa broker luar, ya memang cenderung lebih besar dibandingkan dengan broker luar. Tapi masalahnya di sini adalah yang namanya legalitas dan regulasi. Setuju. Nah, legalitas dan regulasi ini nggak bisa sembarangan. Jadi bukan broker juga yang bisa menentukan seenak-enaknya ya. Betul. Ada regulasi yang harus ada swap, yang harus ada spread, harus ada komisi segala macam, dan itu memang harus ada.
gitu. Kalau dibilang ini besar nggak? Kalau menurut saya besar itu relatif, komisi besar itu relatif. Kenapa relatif? Karena gini, komisi kecil pun kalau cara trading kita salah, ya betul, ya sama aja ya tetap ngeluarin bisa gitu. Profit, betul gitu. Atau misalkan saya bisa profit kok gitu kan, asal komisinya kecil. Coba trading di broker luar. Nah, masalahnya adalah broker luar itu tidak terregulasi di Bapepti, tidak mendapatkan izin di Indonesia. Percuma kita trading profit 100-200% dari modal, udah break even point dan kayak gitu, tapi nggak bisa di WD. Sayang juga kan ya Pak ya? Iyalah, sayang banget gitu. Nah, adanya komisi ini adalah fasilitas atau anggaplah uang jasa ya untuk membayar keamanan atau secure-nya uang kita ketika kita masuk di broker lokal. Oke, kita masuk di broker lokal ada komisi, tapi komisi itu udah memberikan kita perlindungan hukum. Ya betul, saya setuju. Udah ngasih edukasi gitu. Kalau perlindungan hukum semua broker lokal ya itu punya. Tapi kalau edukasi mungkin beberapa broker lain ada, cuman kalau edukasinya yang intens, yang detail, yang lengkap banget kayak di Dimex ya cuman di Dimex gitu. Iya, saya setuju sih Pak. Berbicara komisi besar itu kembali ke individualisme masing-masing juga sih Pak. Betul, itu relatif. Kalau misalkan cara tradingnya udah benar, mau komisi $50, $100 juga. Bener. Ya gak jadi problem, no problem sih. Terlebih juga di sini itu komisi itu udah sebanding dengan regulasi yang kita punya. Terus dari mulai basic education sama expert educationnya udah dibahas lah, benar-benar dikupas tuntas juga bareng di Dimex Education Center, bareng di Dimex juga tepatnya. Jadi nggak usah khawatir. Toh di luar sana juga udah banyak yang memanfaatkan fasilitas juga ya Pak ya, include beberapa mungkin profitnya. Terlebih juga sambil diikhtiarkan dengan edukasinya gitu. Dan sih. selain edukasi, bimbingan dan legalitas hukum yang didapatkan ketika masuk di Dimex, tentu saja teman-teman juga pasti tahu lah ada banyak reward yang disediakan di Dimex. Sebenarnya kayak komisi sekian dolar gitu kan per satu lot. Itu kan banyak reward yang ada di Dimex. Terkadang itu bisa kembali lagi dalam bentuk reward gitu. Sebenarnya udah enak banget sih kalau menurut saya. Bisa dimanfaatkan semua peluangnya, intinya bisa seperti banget. itu. Siap, setuju ya. Jadi kalau misalkan berbicara komisi itu standar dan memang itu sudah include all fasilitas juga dari mulai basic education dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan semuanya dari mulai edukasi, arahan serta bimbingan. Terlebih memang itu unlimited time ya Pak ya, selama menjadi member atau bagian dari keluarga di Dimex gitu intinya. Third question nih Pak, kita lanjut di pertanyaan ketiga dari Minwa mungkin ya. Minwa 118, Minwa 118. Terus pertanyaan beliau adalah trading itu siapa yang bayar profitnya nih Pak gitu. Banyak banget pertanyaan di luar sana yang seperti itu. Jadi siapa pengen yang tahu bayar profit ya? Betul. Karena nggak peer to peer gitu. Yes, betul. Gini sih sebenarnya, kita harus tahu dulu alurnya. Alurnya itu adalah seorang trader, broker, pedagang, market atau bursa. Terus di samping itu juga ada yang namanya liquid provider atau LP. Nah, kita yang kita gunakan itu adalah Saxo Bank ya untuk liquid providernya. Nah, kalau misalkan yang bayar itu udah bukan urusan broker. Jadi sebenarnya banyak juga sentimen-sentimen negatif atau statement negatif dari teman-teman yang kayak yang nggak suka dengan broker lokal, mungkin karena ada komisi segala macam atau aturan yang ketat banget gitu kan. Tapi kalau kita berbicara trading itu siapa yang bayar profitnya, itu udah bukan urusan broker. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh jangan masuk broker lokal, broker lokal itu seolah-olah kayak dealing desk itu kan broker yang bahasa kasarnya bandar lah ya. Iya. Nah, banyak orang yang skeptis banget gitu. Broker lokal itu kalau profit nggak dibayar, justru kebalikannya gitu kan. Broker lokal itu ada yang namanya spread, ada yang namanya komisi, ada yang namanya swap. Kalau walaupun di kita swap udah nggak ada ya. Iya betul. Nah, tapi tetap mau misalkan Bapak atau Ibu ya ini, Bapak MNWA ya itu aja lah. Misalkan punya modal $10.000, profit 100% $10.000, atau profitnya 200%. Jadi dari 10.000 jadi 30.000. Betul. Terus di WD brokernya bangkrut katanya. Ya enggak lah, itu udah bukan urusan broker, tapi itu udah masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya pedagang gitu. Jadi makanya justru broker yang benar itu ya kayak gini, kayak kita gitu kan. Kita pernah nggak istilahnya
mempersulit withdrawal. No. Berapapun itu nggak pernah kan? Nggak pernah. Karena mau profit berapapun, mau untung berapapun, mau ditarik berapapun, broker itu nggak rugi. Karena itu udah urusannya udah bukan broker. Broker itu kalau kita kembali lagi, kita back to basic ya. Broker itu kan sebenarnya bukan bandar. Hati-hati, masih banyak banget yang salah persepsi. Broker itu bukan bandar. Broker itu adalah penghubung. Penghubung antara investor dengan bursa. Betul, penghubung antara investor dan bursa. Jadi mau masuk uang berapapun, uang nggak disimpan di broker. Betul. Mau untung berapapun, broker nggak bayar apapun. Broker itu udah dapat keuntungannya sendiri, yaitu dari spread dan komisi dan swipe udah nggak ada ya di kita. Udah dihapuskan gitu. Jadi keuntungannya di Dimex sendiri dari spread dan komisi, betul. Karena pada basicnya itu ingat ya teman-teman, kalau misalkan di Dimex itu sebagai broker ya Pak ya. Broker yang memang sebagai kelebihannya itu kita memberikan edukasi ya Pak ya, memberikan arahan, edukasi serta bimbingan. Jadi memang kalau ditanya di Dimex bukan hanya broker, tapi di sini juga kita sebagai pusat edukasi trading forex. Saya setuju sih Pak kalau masalah itu. Terus sempat juga dibicarakan nih sama Pak Syam, kalau misalkan di Dimex sendiri nggak pernah ditahan-tahan WD ya Pak ya. Ya 5-10 menit itu udah landing masuk ke rekening. Saya percaya itu Pak, karena kalau misalkan withdraw itu haknya member lah ya. Dan udah banyak testimoni. Ya betul, haknya member juga, dalam arti itu mau withdraw kapanpun selama itu office hours ya bisa gitu. Betul, saya setuju. Dan justru kita harus aneh loh dan bertanya-tanya atau khawatir ketika kita ada atau masuk ke sebuah broker, tapi broker itu tidak ada spread. Ada yang sampai zero spread, ngeri banget gitu. Ada yang sampai zero spread, ada yang sampai nggak ada komisi gitu kan. Kita justru harusnya bertanya kritis. Kenapa tuh Pak? Untungnya broker dari mana? Benar-benar. Berarti ada indikasi atau kemungkinan besar bahwa broker tersebut adalah broker bandar. Yang namanya bandar, trader untung, broker rugi. Trader rugi, broker untung. Nah, yang harus teman-teman tahu, broker lokal apalagi di Dimex itu tidak seperti itu sistemnya, bukan broker yang bayar. Setuju. Jadi lebih ke harus baik ya memilah dan memilih untuk harus. Dalam arti di sini juga berhubungan dengan finansial ya Pak ya. Jangan asal tergiur. Nggak ada swabnya, nggak ada komisi kecil segala macam, tapi nggak ada regulasi Indonesia, nggak ada badan hukumnya gitu kan. Kita masuk udah capek-capek trading, akhirnya brokernya scam. Ya nggak bisa di WD kan? Aduh sayang kan, itu uang udah ngumpul lama-lama. Iya. Harus diperhatikan lagi, sebagai masyarakat yang baik juga kita harus bisa memilih dan memilah. Gitu. Next question nih Pak, di sini ada WLD_Wildan 666. Beliau ini adalah Mas Wildan, kenalan saya pribadi Pak. Ternyata beliau ngasih pertanyaan juga nih sekarang. Berapa modal minim untuk pemula berjualan di forex? Apakah harus 10 lot gitu pertanyaannya? Yang pertama dipisahkan dulu ya. Ada 2 pertanyaan berarti ya. Berapa modal minim untuk pemula berjualan di forex, sama apakah harus 10 lot? Jadi first question dulu nih yang ini. Tapi sebenarnya ini mencakup kedua-duanya. Dan yang pertama gini, jangan disamakan lot dengan modal. Modal ya. Karena lot itu hubungannya sama margin requirement. Kalau misalkan kita modal 1M sekalipun, tapi lotnya kita banyak sampai 50 atau 70 lot, ya sama aja resikonya tinggi banget gitu. Jadi antara lot dan modal itu dipisahkan dulu. Tapi kalau kita berbicara, karena gini, ketika kita masuk ke trading forex, modal itu tidak kita gunakan semua. Utuhnya ya Pak ya. Jadi kalau kita punya modal 10.000, itu betul memang all in-nya total lot yang bisa digunakan itu adalah 10 lot. Karena margin requirement-nya per satu lot itu adalah $1.000. Tapi itu all in, sama aja dengan gambling. Nah, ketika kita masuk 10.000, lot itu kita nggak gunakan seluruhnya. Justru mungkin hanya sepersekiannya. Dari modal 10.000 kan kadang itu cuma 0,1, 0,2. Bagi-bagikan Pak. Betul. Sekarang gini, modal 10.000, lot buy atau sell lotnya 0,10, kita kasih stop loss 10 kali kena stop loss, asal jaraknya wajar ya. 10 kali kena stop loss berturut-turut, walaupun aneh ya berturut-turut 10 kali kena stop loss, itu nggak habis. Nah lalu kalau kita berbicara lagi modal yang minim, nah kalau saya menyebutnya itu bukan modal yang minim, ideal, tapi modal yang ideal. Setuju. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang ideal hasilnya atau maksimal hasilnya, maka
untuk menyiapkan modal atau effortnya pun kita harus ideal juga. Ya, betul. Dan idealnya kalau menurut saya kalau mau tradingnya di mata uang $10.000 udah cukup. Udah cukup ya. Tapi kalau mau trading yang fokus di emas dan mau serius dan mau hasilnya bagus $30.000. Kalau mau serius ideal itu untuk trading di emas dengan lot. Nanti adalah hitung-hitungan lot. Money managementnya ya Pak ya. Kalau Pak Wildan masuk ke Didimax juga nanti diarahkan. Kalau misalkan balance-nya 10.000 masuknya lot berapa, idealnya di pair apa. Kalau misalkan saya mau trading di emas, modal yang harus disiapkan berapa. Jadi mungkin saya jawab lagi, ya itu jawabannya, dan saya kembalikan lagi ke Bapak Wildan ya. Pak Wildan sendiri itu pengen punya hasil berapa di trading forex? Mau $1.000, mau $100 per hari atau per bulan, mau $10.000. Nah, akan saya kembalikan lagi. Berarti kalau misalkan anggap saya cukup $200 per hari. Oh, berarti modal yang harus disiapkan adalah sekian. Gitu aja. Jadi kembali lagi idealnya ya. Atau kalau mau tetap berbicara minimnya berapa? Ya udah Bapak atau Ibu ya di luar sana. Dari trading forex ini pengen dapat berapa sih minimnya? Oke. Nah, misalkan saya tanya ke Mbak Lia ya. Mbak Lia ini kalau di trading forex minimnya pengen dapat berapa sehari? Kalau sehari itu 1% juga cukup sih Pak sebenarnya. Cuman kan pada dasarnya bisnis nggak ada yang 100% untung gitu. Tapi maksudnya. Kalau kita mungkin kalau teman-teman biar lebih paham, mau berapa dolar per hari dari trading? Nggak muluk-muluk, 500 cukup. $500 ya. Nah, kita hitung $500 itu. 500.000 $50 berarti. Ya, $50. $50 itu adalah 1% dari 5.000. Kalau kita hanya mengejar atau menargetkan pengen $50 per hari, artinya modal 5 sampai 10.000 udah cukup. Oke. Udah ideal banget, apalagi kalau kita mau mengecilkan, saya $50 sehari tapi modalnya pengen tetap 10.000, itu lebih bagus, lebih enjoy sama lebih tenang juga ya. Psikologisnya juga aman gitu. Pada dasarnya udah 10.000 sama 5.000 juga itu masuk ke dasar akun tradernya. Betul. Ya Pak ya. Kalau di Didimax sendiri kan minimal banget ya, itu adalah $5.000 untuk bisa masuk. Tapi gini, teman-teman di luar sana Bapak Ibu ya, kalau misalkan mau masuk ke broker manapun, itu kan setiap broker punya peraturannya masing-masing. Betul, ya. Ada yang minimalnya itu cuma 5.000 bisa, bahkan ada yang cuma 3.000 bisa, ada yang harus minimalnya 10.000 nggak boleh kurang. Nah, jangan dilihat situnya, tapi lihatnya itu adalah saya kebutuhannya berapa per hari. Ya, betul. Yang saya inginkan. Lalu saya siapkan modalnya. Modalnya apakah saya mau pas, misalkan saya cukup $10.000 dengan modal $10.000, atau saya pengen 30 atau $300 per hari. Oh, berarti 1% dari $300 itu adalah 1% dari $30.000 itu adalah $300. Dan itu udah cukup banget. Realistis nggak? Banget. Ideal nggak? Ideal banget. Ideal. Tuh. Tapi kalau misalkan kita mau endingnya mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya ya Pak ya, harus mau nggak mau harus ada action lah Pak. Betul. Dari para trader di luar sana, minimal pelajari dari segi edukasinya, discussnya juga sama kita gitu. Kalau misalkan kita mau mendapat keuntungan, terus kalau misalkan kita mau mempelajarinya lebih dalam lagi tapi nggak ada actionnya, buat apa juga kan? Kan percuma juga gitu maksudnya. Tapi di sini mudah-mudahan para trader di luar sana ada action juga untuk dalam arti mempelajari dari segi tradingnya manapun gitu ya, trading manapun. Terlebih kan ilmu bisa dibawa di mana saja, kapan saja, dan bermanfaat gitu sih. Betul. Dan ini kalau berbicara masalah modal, saya tuh paling apa ya, paling seneng dan paling penting kalau menurut saya masalah modal ini. Kenapa? Kita compare dulu deh ke bisnis konvensional. Oke. Mbak Lia pengen buka restoran, uang 100 juta cukup nggak kira-kira? Cukup Pak. Cukup aja ya, tapi kebayang restorannya segede apa. Iya betul, terus kan dibagi-bagi juga itu Pak. Betul, dan gini, kalau kita di konvensional, anggaplah kita mau buka restoran. Anggap punya modal 100 juta. Sewa tempat berapa sih sekarang? Ruko aja. Kalau beli mah udah miliaran ya, tapi sewa aja dulu. Sewa setahun misalkan anggaplah 30 juta. Iya. Berarti tinggal sisa 70 juta kan? Ya betul, 70 juta. Dan yang 30 juta itu udah gak akan bisa balik lagi. Udah bakar uang di awal. Udah langsung kan? Iya, bakar uang di awal. Itu baru awal doang. Terus kita beli bahan-bahan atau alat-alat. Gak mungkin sekarang buka resto kecil aja kurang dari 50 juta. Sisa tinggal 30 jutaan lagi kan.
30 juta ya paling bayar karyawan. Kalau 5 misalkan anggap 2 juta per orang, 5 kali 2 10, tinggal 20 juta sisanya. Dan itu adalah margin. Sedangkan di forex punya uang 100 juta, masukin ke trading forex, marginnya tetap 100 juta utuh. Even kita nggak jadi trading, misalkan tiba-tiba saya butuh uang, amit-amit Urgent ya, gitu ya. ada kecelakaan saudaranya atau betul, siapa. betul. Aduh butuh uang 50 juta, tinggal tarik. Prosesnya pun kayak narik dari ATM, cepet gitu kan. Itu perbandingannya. Jadi kalau bilang trading forex itu modalnya gede, saya kurang setuju banget. Kurang gitu. setuju. Pada dasarnya itu tadi masuk ke dasar akun Bapak Ibu di luar sana. Terlebih kalau misalkan urgent ya Pak, uangnya bisa diambil kapanpun. Betul. Gitu. Karena itu kembali ke hak member atau investornya masing-masing. Kalau kita kafe, buka resto, anggaplah sisa uang marginnya. Kalau punya uang 100 juta, paling sisa marginnya tinggal 20 jutaan. Kalau tiba-tiba saya butuh, kendaraan operasional rusak misalkan, butuh uang lagi, dan 20 juta itu nggak akan free juga. Oke, butuh uangnya 50 juta, kan nggak bisa juga. Tiba-tiba mesin kopi saya jual, kan nggak bisa seinstan itu ya. Tapi kalau trading forex punya uang 100 juta, masukin ke akun, udah ready, udah tinggal transaksi buy sell, marginnya utuh 100 juta. Even saya nggak jadi pun tinggal ambil lagi gitu kan. Betul, itu perbandingan. Jadi kalau menurut saya justru 100 juta itu bukan karena saya banyak uang ya, enggak lah. Iya betul. 100 juta itu kecil dibanding dengan peluang yang ada di market forex gitu. Jadi kalau misalnya berbicara minim bisa 5.000, tapi kalau misalnya ideal minimnya itu adalah $10.000. Kalau mau lebih enjoy lagi 30.000, 50.000 itu lebih enak. Itu lebih luasa gitu ya, lebih pada luasa. Intinya. Iya, siap. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memulai bisnis trading forex, yang ditanyakan itu bukan minim, tapi idealnya di berapa. Terus tanyakan ke diri sendiri nih, siap itunya teh Bapak tadinya tuh. Kebutuhan saya atau keinginan saya profit tuh pengen berapa dolar per hari gitu. Saya kebutuhannya profitnya pengen berapa dolar per hari, itu yang harus ditanyakan. Banyak gitu. Juga loh ini yang nanya ke saya, modal ideal tuh modal minim tuh berapa. Saya nggak langsung jawab selalu harus sekian, enggak. Bapak pengen berapa penghasilannya per hari dari profit? Saya pengen $1.000 per hari. Oke. Mau tradingnya mau enjoy kan? Nah, kalau misalnya mau trading mau enjoy terus pengen profit $1.000 per hari, $1.000 itu adalah 1% dari 1M. Nah, berarti kalau misalnya Bapak mau dapat $1.000 per hari dengan kinerja atau cara trading atau effort yang santai banget gitu kan, kayak nggak kerja apa-apa, tapi dapat $1.000 per hari, siapin modal 1M. Kita kejar $1.000 per hari. Bisnis apa yang seenak itu? Tapi jangan lupa sambil dipelajari ilmunya ya Pak ya. Wajib. Jangan juga kalau kita misalkan action tapi belum tahu sama sekali ya jangan juga. Justru itu kenapa saya menyarankan trading tuh harus enjoy. Ya betul. Jangan dibikin akun mepet. Kalau akunnya dibikin mepet, ngambil modalnya minim banget gitu kan, boro-boro kita bisa fokus belajar. Gerasa-gerusu yang ada kan? Open buy atau sell dengan lot 0,10 aja kita udah nggak nyenyak tidur. Bayangin kalau modalnya $30.000, buy atau sell, sekarang lotnya 0,10, nyenyak nggak tuh tidurnya? Nyenyak. Kejemput nggak ujung-ujungnya? Sejemput. Ilmunya dapat, profitnya dapat. Ya, mudah-mudahan sobat trader di luar sana juga bisa memanfaatkan semua fasilitas terlebih di DidiMax Education Center bareng DidiMax juga, khususnya di pusat Bandung kita lengkap juga ya Pak. Betul. Ya, dari mulai edukasi basic hingga expertnya. Jadi jangan lupa tetap dimanfaatkan juga semua peluangnya gitu. Last question kayaknya Pak. Boleh. Oke, last question dari _Mila SHM. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan sifat serakah saat trading forex? Itu banyak banget yang ngeluh mengenai sifat serakah nih Master Syam. Oke. Sebenarnya manusia itu kan basically diciptakan seimbang ya antara sifat baik dan buruk. Betul. Dan saya tidak menyalahkan teman-teman yang saya itu rugi karena nggak bisa mengontrol diri sendiri. Semua orang itu, semua manusia itu kan punya yang namanya nafsu, punya yang namanya serakah. Semua orang ya, karena itu naturalnya manusia gitu. Cuman di trading forex ini justru itulah yang menjadi tantangan besar. Tapi kita juga udah punya solusinya. Solusinya itu adalah belajar dan minimal ada bimbingan. Betul. Jadi jangan salah persepsi ya, teman-teman yang masuk ke DidiMax itu yang awam banget semua, enggak.
Ada yang udah bertahun-tahun trading tapi tetap masih masuk Iya, dan betul. masih pengen edukasi di Dimex. Betul. Karena selain edukasi itu tadi ada bimbingan. Betul. Dan bimbingan itu bukan untuk awam aja. Misalkan saya udah 5-10 tahun di trading forex tapi belum tentu atau belum dijamin juga udah bisa profit Udah bisa. banyak kalau saya belum bisa ngontrol diri sendiri. Mau ilmunya udah belajar sampai ke luar negeri pun kalau kitanya nggak bisa kontrol diri sendiri nggak akan pengaruh. Karena sebenarnya mau di bisnis apapun sih kalau menurut saya ya, kalau kita nggak bisa ngontrol diri sendiri, kita nggak akan bisa ngontrol apapun, apalagi market forex yang perputaran uangnya bisa triliunan US dollar per hari. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kalau saran saya kalau mau simpel banget, udah masuknya di Dimex. Jadi minimal tradingnya bareng. Karena nggak harus sama mentor pun, kalau trading bareng, saya misalkan sama Mbak Lia ya, trading betul. bareng gitu. Kalau sesama trader biasanya kan paham, Saling support lah saling gitu support. ya. Misalkan saya lihat Mbak Lia modal 10.000, lotnya pakai 2 lot. Ya. Kan minimal saya ngomong, loh kok lotnya kayak gitu. Reminder each other gitu lah. Betul, dan dengan kayak gitu kita lebih bisa terkontrol. Sifat serakah kita itu bisa lebih tertekan. Minimal kita malu gitu kan. Ya. Kalau saya mau trading asal-asalan tuh malu, masa saya mau kayak gini gitu kan, apalagi pas loss gitu. Iya. Nah, jadi diperhatikan juga ya kalau misalkan berbicara psikologis trading itu kembali ke mindsetnya masing-masing. Cuman di sini kalau misalkan di Dimex sendiri kita ada arahan atau bimbingan ya Pak ya, dalam Betul. arti kita bareng-bareng loh di sini. Sistemnya Betul. ada grup juga yang memang menyemangati satu sama lain, terus reminder each other, terus Yap. kalau misalkan ada edukasi atau pemahaman trading menurut personalnya masing-masing, kita sambil sharing juga kan Pak. Itu lebih enaknya. Mau profit bareng, kalau misalkan loss juga bareng. Cuman di situ tetap ada yang namanya evaluasi. Betul nggak Pak? Betul, ada batas rugi juga. Betul, tetap juga di sini suggest arahan serta bimbingannya pun kita tetap ada batasan kerugian dan pengambilan keuntungan. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Cuman di sini pun kalau misal kita ngasih suggest tetap ada yang namanya edukasi reasonnya seperti apa ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misal kita mau action juga ada reason yang kita ketahui alasan buy dan sell-nya seperti Ya, apa gitu. Jadi sistemnya itu kan memang learning by doing. Ya betul. Jadi ya sambil berjalan sambil belajar. Karena cara terbaik untuk belajar itu adalah dengan melakukannya. Action berarti kata kuncinya. Kalau misalnya sekedar materi kan sebenarnya sekarang tuh Google, YouTube, sekarang udah banyak Bisa banget ya. bisa diakses di mana aja lah. Tapi teman diskusi justru sebenarnya disitulah yang paling penting gitu kan. Saya punya ilmu segudang tapi nggak ada teman diskusi, nggak akan berkembang. Betul stuck kayak gitu. Stuck aja gitu kan. Tapi kalau ada teman diskusi pasti ada perbedaan argumen, pasti ada perbedaan pemahaman atau saya bilang A, Mbak Lia bilang B yang kontradiktif banget. Ya benar. Dan justru disitulah kita bisa berkembang. Oh iya, kalau kitanya supel ya. Ya betul. Tapi kalau kitanya nggak supel, misalkan mental block, kalau misalkan saya bilang A terus nggak mau tahu gitu kan walaupun salah, nah itu juga nggak akan berkembang. Iya betul, setuju ya sobat trader di luar sana. Jangan khawatir untuk memulai bisnis trading forex, apalagi tadi di first question juga udah membahas tentang resesi ya Pak. Betul. Dalam arti kita bisa memanfaatkan semua peluang buy dan sell-nya. Terlebih kita sekarang udah di penghujung akhir tahun dan akan memulai di tahun baru 2023. Kita bisa memanfaatkan semua juga dari mulai profitnya, terus edukasi dan lain sebagainya. Tapi tanda kutip harus dibarengi dengan action dan pembelajarannya. Betul Harus banget. mau ada apa ya? Terlebih harus ada niat dulu lah ya Pak, minimal. Harus dong. Harus ada niat. Juga kita harus bisa ngelihat nih untuk the next future-nya seperti apa di Iya, bisnis betul. trading forex ini gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu di luar sana yang mau memulai bisnis trading forex, tenang kok. Di sini kita diberikan arahan, edukasi serta bimbingan yang paling penting itu. Betul banget. Betul. Nah, di sini kita sudah di penghujung question and answer gitu. Dan kebetulan Nita rutin juga ngelakuin apa ya? Lebih ke tanya jawab gitu antar trader sama mentor. Jadi bisa dimanfaatkan peluangnya kalau misalkan ada penasaran nih mengenai broker di Dimex dan lain sebagainya atau sistem trading dan lain sebagainya. Nanti bisa ditanyakan di story atau Instagram story-nya dari Dimex Official, dan jangan lupa untuk subscribe di Dimex Official dan follow juga nih Instagramnya Dimex Official. Ada yang mau disampaikan nggak nih pesan kesannya? Ya itu tadi ya, ini terbuka untuk teman-teman dimanapun berada, bisa untuk siapapun bertanya. Open question biasanya mulai jam 9 pagi di Instagram, Instagramnya betul, di Dimex Official. Dan
Sekali lagi teman-teman, ini mau tahun baru ya, dan kemarin juga Natal. Selamat buat teman-teman yang merayakannya. Dan kita menjelang tahun baru ada banyak banget peluang di market forex. Kalau misalkan kita nggak mau melangkah hari ini, kapan lagi? Ya karena kalau misalkan kita dibilang saya itu atau kamu itu harusnya memulai trading tuh 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang tuh udah dapat sesuatu. Menyesal ya Pak ya, baru kenal terus, sekarang. Kapan lagi untuk memulai bisnis atau mulai terjun ke bisnis ini kalau bukan sekarang? Karena sekarangnya itu adalah kemungkinan 5 tahun ke depan atau 5 tahun yang lalu di 5 tahun ke depan nanti gitu. Betul. Apakah kita mau menyia-nyiakan peluang lagi? Sayang banget. Apalagi resesi tahun 2023 itu bukan sesuatu yang terjadi siklus ya, bukan berulang-ulang setiap tahun. Kemungkinan kita nggak akan nemuin lagi market seperti tahun 2023 nanti. Jadi kita bisa segera memanfaatkan peluangnya. Siap, thanks Master Syam hari ini untuk question and answer hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Syam juga diberikan kesehatan, untuk sobat trader di luar sana juga diberikan kesehatan, kelancaran dan digampangkan gitu semua rezekinya juga. Satu kata dari saya pribadi, better late than never. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya Lia. Saya Syam. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.